Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dijauhi dari semua yang buruk lah ya. Oke, hari ini seperti biasa, Bisnis Indonesia melaksanakan kegiatan Bistok yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting dan juga nanti ada nih yang terbaru dari Bisnis Indonesia, Bistok akan dilaksanakan secara offline nih. Nah, teman-teman yang ada di Jakarta, Bapak Ibu bisa join untuk tanggal 24 Agustus di Cafe Petualang di Jakarta Selatan. Nanti silakan cek di Instagram atau media sosial lainnya dari Bisnis Indonesia. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Budi nih, Pak Muhammad Budi Negoro ya Pak. ya. Oke, saya izin membacakan latar belakang dari Bapak dulu nih. Baik, silakan. Jadi semakin dekat kita ya Pak. Ya, Oke, Pak Bundi ini merupakan CEO dari bisnis atau PT Karya Prima Internasional yang juga sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Pak Budi juga aktif sebagai ketua di beberapa asosiasi dan komunitas seperti Indonesian Saudi Arabia Business Council atau ISABC, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dan juga ketua umum dari Global Muslim Entrepreneur. Pak Budi juga memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman kerja sebagai General Manager di dua BUMN dalam berbagai bidang, yaitu accounting dan corporate planning, human resource capital, business development, dan information communication technology, marketing, service, dan support, corporate secretary, dan juga Pak Budi nih juga memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun sebagai wirausaha dalam berbagai perusahaan di bidang fashion, travel, dan leisure. Terus Pak Budi juga memiliki gelar Dokter Andes dalam bidang hubungan internasional ya Pak di iya, UGM betul. dan Master of Business Administration dari Webster Illusion University dari USA. Mungkin kita perkenalan singkat aja karena emang waktu kita membatasi ya untuk kita kenalan lebih jauh. Mungkin kalau teman-teman mau kenalan lebih jauh, kita ada beberapa acara offline yang bisa tuh kita tanya tanya Pak Budi nih mau tanya apa nih. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Kita masuk ke topik pada hari ini nih, Pak. Sebelumnya kita akan membahas mengenai peluang bisnis ekspor di masa pensiun. Jadi, ini bukan topik buat orang tua aja nih, tapi buat kalau muda yang ingin mempersiapkan masa pensiun nih. Kita nabung ilmu dari sekarang, gitu kan? Kan nggak ada salahnya gitu. Oke, pernah nggak sih Bapak, Ibu, atau teman-teman semua berpikir, eh gue mau bisnis ekspor nih, tapi nggak tahu caranya, atau udah mulai mulai coba bisnis ekspor, tapi kok mandek gitu, kok nggak ada kemajuan gitu. Terus untuk masa pensiun pengen coba gitu, tapi nggak tahu cara mulainya. Nah, di sini cocok banget nih buat eh, kalian semua untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya nih, karena narasumber kita ini luar biasa sekali nih pada siang hari ini nih, yang akan memandu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, dari Bapak dan Ibu yang hadir di Zoom meeting Bistok pada hari ini. Oke, nggak berlama-lama lagi nih. Kalau ada yang mau nanya langsung bisa di kolom chat ya, atau hidupin mikrofon. Nanti saya coba bantu sampaikan ke Pak Budi, atau kalian mau ngobrol langsung nih sama Pak Budi. Sebelumnya nih, saya yang mau tanya-tanya nih. Oh ya, sebelumnya maaf, nama saya Mutiara Saharian Savitri ya. Bisa dipanggil Muti. Jadi kalau mau tanya-tanya lewat mikrofon boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng. Oke, saya mau tanya nih Pak. Banyak nih yang berpikir kalau mulai bisnis ekspor itu kan memerlukan modal besar. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang hal ini? Apakah ada cara untuk memulai dengan modal kecil? Oke. Terima kasih Mbak Muti atas perkenalannya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya walaupun lagi rame nih katanya. Ini jangan-jangan yang tadinya mau daftar
mau datang lagi pada ikut demo ya. Wah, Demo. hari ini sibuk banget nih Pak kayaknya. Betul, betul. Nah, tapi biar gimana tetap kita jalan ya. Insya Allah nanti bagi teman-teman yang ini mau share sama teman-teman yang lain bisa share melalui Instagram kita ya atau melalui YouTube nanti bisa dilihat lagi. Nah, sebelum saya jawab pertanyaannya Mbak Muti tadi soal apa modal ya. Eh, Mungkin saya bagusnya pakai pakai materi ya yang bisa kita share ya. Saya coba share ininya, tolong untuk sharing screen-nya ya. Oh ya, sambil nunggu sharing screen, boleh tahu nggak ada teman-teman di sini apa yang sudah ada yang sudah masuk usia pensiun atau sebenarnya baru mau pengen usaha aja tapi belum pensiun gitu. Boleh dong di share di grup apa di chat siapa yang udah mau pensiun nih. Ada Pak Tony, ada Ibu Dewi, ada Ibu Aza, ada Gabriel, ada Ari, ada Sultan. Siapa yang kira-kira pengen usaha di sini atau eh, pengen udah mau pensiun nih? Ada nggak? Nah, Boleh nih eh, kalau ada yang mau sharing-sharing nih. ya Ini apa kebetulan bisa banget nih bisa kita bisa sharing chat sama aja topik gitu, ini. nggak usah khawatir. Eh, udah kelihatan belum ya yang saya mau Udah share? Pak, jelas-jelas Pak. Hmm. Jadi seperti kata Mbak Muti tadi ya, sebenarnya eh, nggak hanya untuk orang pensiun gitu ya. Eh, karena topik kita sebenarnya adalah belajar jadi pengusaha. Eh, tapi sangat sangat apa relate banget ya dengan situasi sekarang. Lagi krisis kok pensiun gitu ya. Mau jadi apa gitu. Eh, Pensiun ini kan bisa karena usia atau dipensiunkan oleh perusahaan yang katanya sekarang lagi apa nah, mau efisiensi gitu. Jadi pensiun ini bukan berarti usia udah tua ya. Tapi pertanyaannya selalu gitu kan, kalau tiba-tiba selesai kerja, baik itu pensiun atau PHK, terus pertanyaan mau jadi apa nih? Ada beberapa pilihan sebetulnya. Eh, tapi terkait sama itu biasanya ada orang yang begitu punya tinggi pensiun mau istirahat dulu, tapi ada yang langsung mau kerja juga. Kenapa sih? Biasanya kan pengeluaran tetap, apalagi zaman sekarang ya pengeluaran rutin naik terus, segala macam pengeluaran naik, sementara penghasilannya berkurang atau tetap aja gitu. Kalau udah di pensiun atau PHK, mau lamar kerja lagi lowongan terbatas, apalagi kalau yang udah usia di atas 30, 40 gitu ya, cari kerjaan susah banget karena yang muda banyak, yang lebih pintar banyak. Jadi kita pusing kan ya. Satu pilihan lain ingin punya usaha sendiri. Tapi pertanyaan usaha apa nih? Gitu ya. Banyak sekali kalau kita mau itu, pernah kita bikin juga ada 120 usaha, ide usaha ya untuk kita bikin gitu. Dan kalau ngomong usaha, semua mayoritas orang tuh takut gitu. Kenapa? Karena udah tanya-tanya temen si Anu gagal, si ini rugi, si itu ditipu orang gitu ya. Banyak sekali. Jadi takut gagal, apalagi sekarang nih orang lagi duitnya cuma sedikit, ngapain diusahain gitu ya. Bukan waktu yang tepat. Atau ada yang merasa nggak punya bakat untuk jadi wirausaha. Tapi kebanyakan sih sebenarnya bukan bakat ya, tidak punya ilmu gitu. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Nah, kewirausahaan itu adalah sebenarnya ada eh, apa? Sebentar, saya pindahin ini. Oops, sorry. Oke. Eh, Kewirausahaan itu apa sih sebenarnya? Kewirausahaan adalah kemampuan dan kesiapan untuk mengembangkan, mengatur, menjalankan suatu badan usaha dengan segala ketidakpastiannya untuk memperoleh keuntungan. Jadi, sebenarnya Bapak Ibu waktu bekerja juga melakukan ini, mengembangkan, mengatur dan menjalankan suatu unit usaha eh, dengan segala ketidakpastian. Kan nggak ada yang pasti ya kalau dalam usaha atau kerja itu siapa yang untung, siapa yang rugi.
Itu nggak ada yang pasti. Tapi tujuannya selalu sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau dibilang belum punya pengalaman, ya nggak juga gitu ya. Walaupun secara samar kita punya. Kalau soal bakat, ada orang yang punya memang bakat pengusaha ya, karena dia lahir dari keluarga pengusaha atau hidup di lingkungan pengusaha atau teman-temannya pengusaha semua gitu, sehingga dia terbiasa, dan itu didefinisikan sebagai bakat pengusaha. Tapi juga ada orang yang belajar jadi wirausaha. Nah, belajar itu bisa gitu ya. Kayak orang dulu nggak pernah naik sepeda, akhirnya bisa belajar. Itu kan karena belajar ya, akhirnya bisa naik sepeda, akhirnya bisa berenang, akhirnya bahkan yang paling basic orang waktu lahir nggak bisa jalan, tapi akhirnya belajar jalan, dan itu akhirnya bisa. Jadi eh, yang penting itu adalah praktek langsung dan punya mentor ya, seperti waktu kita dulu zaman masih kecil belajar ngomong juga diajarin sama orang tua kita, itu ada yang mentornya tuh, ibu bapak kita yang ngomongnya dipelo-peloin gitu ya, dilucu-lucuin supaya kita belajar ngomong. Nah, tapi ada juga yang jadi pengusaha itu karena terpaksa, yaitu tadi PHK, pensiun, atau keadaan mengharuskan menjadi pengusaha. Nah, keadaan ini yang sekarang kelihatannya lebih relevan ya. Nah, harga-harga naik, bensin naik, makanan naik, semua naik gitu. Yang nggak naik apa? Yang nggak naik gaji, pendapatan gitu. Nah, itu yang perlu kita usahakan gitu. Sehingga menjadi pengusaha itu adalah suatu pilihan yang merupakan eh, apa ya? Harus eh, baik kita jalankan sekarang. Nah, tadi ditanya nih sama Mbak Muti, modal usaha. Modal apa sih gitu ya? Karena orang berpikir kalau kita ngomong modal tuh yang dipikirin duit gitu ya. Padahal modal itu ada beberapa. Yang pertama dream, nightmare, atau tekad. Kalau orang bilang, kalau teman-teman ngumpul tuh lu sebenarnya mau ngapain sih gitu. Gitu ya. Kalau kalau orang usaha tuh lu mau ngapain gitu. Kalau bilang iya saya mau coba usaha. Nah, itu pertanyaannya, kalau orang bilang mau coba usaha gitu. Sama itu kayak yang iklan buat anak kok coba-coba gitu. Nah, ini sama. Mau usaha apa mau coba-coba gitu. Nah, kalau coba-coba maka kurang kuat tekadnya atau dreamnya. Dream itu bisa impian gitu ya. Misalnya mau hidup tua mandiri gitu ya. Kalau kalau udah pensiun nggak mau bergantung sama orang, pengen manjain cucu, pengen jalan-jalan ke luar negeri, atau nightmare. Nightmare ya seperti sekarang. Ini kalau dipecat nanti gimana? Nggak punya duit, nggak ada ini, harga naik terus gitu. Nah, itu nightmare. Sesuatu tekad, dorongan yang menimbulkan niat yang sangat kuat untuk kita melakukan sesuatu. Dan itu modal yang paling kuat. Ya, kalau itu udah orang kepepet gitu ya, modalnya itu paling utama itu. Kalau niatnya udah bulat, itu bisa jalan gitu. Nah, kemudian ada ilmu. Ada ilmu juga penting, yaitu tadi eh, kuat banget niatnya pengen berenang melintasi samudra gitu, tetapi nggak belajar berenang kan repot juga ya. Nah, jadi ilmu itu penting banget. Nah, kalau uang jangankan untuk bisnis, ke WC umum aja bayar sekarang gitu ya. Jadi uang tuh pasti ada, tapi asal kita terukur maka itu resikonya menjadi minimum ya. Nah, untuk terukur, kita harus bikin bisnis plan. Ada jaringan teman, ada attitude, ada waktu. Nah, ini semua modal, dan termasuk modal yang memang kita harus punya dalam melakukan suatu usaha. Tapi sekali lagi, kalau dikaitkan dengan uang, ya uang nggak harus besar sih. Kita bisa lihat nanti gimana caranya. Nah, yang paling penting modal tadi itu dirangkai dalam suatu rangkaian yang kita bisa gunakan. Jadi yang pertama, ilmu. Ilmu tuh kunci sukses dalam segala hal. Jadi ada beberapa negara, begitu negaranya dibuat, yang pertama didirikan adalah universitas. Jadi ilmu itu modal. Yang kedua, berani bertanya. Kenapa berani bertanya? Karena kalau kita merasa sudah tahu, ya kita nggak nanya sama orang dan kita bisa kepentok-pentok. Itulah kenapa kita harus berani bertanya. Berani bertanya itu kunci, kunci yang juga kunci sukses setelah kita punya ilmu. Karena ilmu itu kita belajar nggak akan berhenti, ya akan terus, harus terus berani bertanya. Nah, yang ketiga,
cari mentor dalam kaitan dengan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita mau nanya, tentunya harus nanya sama orang-orang yang punya pengalaman, punya ilmunya gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah, setelah itu tadi dirangkum dalam suatu visi atau dream, nightmares. Dream itu kemudian dibuat dalam goal, goal menjadi strategi, akhirnya timbullah bisnis plan. Ya, ini rangkaiannya. Yang ketiga, eksekusi. 90% kegagalan suatu usaha itu adalah eksekusi. Artinya apa? Punya ide, nggak dijalanin. Tiba-tiba tetangga udah jualan gitu. Kita punya ide nih, oh bikin es enak nih begini, begitu. Dipikirin, 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 nggak dijalanin. Akhirnya nggak jadi. Yang jadi tetangga udah punya karena kita ngobrol sama tetangga. Kayaknya enak bikin es gitu. Nah, tetangga udah jualan, udah eksekusi. Kalau kita ada kurangnya, kayak zaman kuliah dulu. Kalau kita lagi ngobrol, pengen jalan-jalan, nggak punya mobil. Gimana kita ketemu temen yang punya mobil? Ya, kita akhirnya cari mitra. Berbagi impian itu lebih baik daripada cuma ngimpi, nggak nggak jalan-jalan gitu. Jadi eksekusi. Baru setelah itu nanti ada evaluasi, ada corrective action. Ya, kalau ada yang salah-salah dibenerin setelah kita jalan. Kalau kita belum jalan, ya nggak ada yang dibenerin, nggak ada yang dikoreksi gitu. Nah, kalau kita sudah itu, lalu pilihannya nih, pilihannya mau apa? Mau berdagang, usaha apa? Basically semua usaha itu berdagang, ya, dagang jasa, dagang barang, dagang keahlian, dagang segala macam semuanya berdagang. Ya, kalau di Islam ada kalau mau kaya ya dagang gitu. Nah itu ada ilmunya sendiri. Ya, dagang tinggal pilih barang atau jasa. Sama-sama barang atau jasa. Kedua bisa dilihat eh, melalui produknya atau melalui marketnya. Nah, kalau market ada dalam negeri, ada luar negeri. Jadi ini pilihannya sebenarnya simpel, ya, nggak terlalu, jangan terlalu kita bikin rumit. Semua usaha itu dagang, dagang itu pilihannya cuma dua, barang atau jasa. Nah, kalau udah itu kita tetapkan mau produknya apa atau marketnya apa. Ada orang yang punya produk, kemudian dia jual, dia push ke market. Jadi misalnya nih, jagonya bikin rendang, ya udah dia bikin rendang, dia tawarkan ke teman-temannya yang pada doyan rendang atau kepada orang-orang yang memang doyan rendang. Tetapi bisa juga kita tentukan dari sisi yang lainnya, dari marketnya dulu. Ya, kalau istilah kerennya itu ada product push, ada market push. Ya, kalau market push atau market pull itu kita tentukan dulu kita mau apain ke market. Oh, marketnya di dalam negeri atau di luar negeri. Oh, di sana ini kebutuhannya apa. Nah, kalau udah tahu kebutuhannya, kita cariin produknya, ya. Jadi kebalik. Bisa dua cara, bisa kita punya produknya dulu baru kita jual ke market. Tentunya ini lebih sulit karena punya produk tapi kita mesti jajakan kepada orang-orang yang butuh. Sebaliknya, kita cari dulu orang yang butuh, baru kita cari produknya. Itu juga bisa. Ya, ini usaha apa? Itu bisa beberapa pilihan. Ya, mulai dari semuanya bisa dilakukan di rumah, bisa juga dilakukan di mana saja ya, tergantung dari size dari usaha itu. Nah, ini yang tadi saya bilang product driven atau market driven. Ya, jualan produk orang dulu, eh, kemudian kita udah cari marketnya, kemudian kita jualan produk orang, atau kita bikin produk sesuai keahlian, kita dorong. Ya, kalau kita menjual punya keahlian, punya produk, pastikan produk kita punya competitive advantage. Produk kita tuh punya beda sama orang. Ya, kalau semua sama, orang milihnya lebih susah, tapi kalau kita produk kita itu berbeda, bernilai lebih itu, maka kita punya pilihan untuk apa orang-orang punya lebih mudah memilih produk kita gitu ya. Nah, mulainya dari sini ya, pilih produknya market driven atau product driven. Nah, tadi sempat kita omongin ya, apa sih hebatnya ekspor gitu. Tadi kan ada pasar itu ada dalam negeri sama luar negeri ya. Kalau luar negeri itu namanya ekspor, orang-orang bilangnya begitu. Ya, apa sih hebatnya ekspor? Ya tentunya sama-sama sebetulnya dengan produk di dalam negeri karena di dalam negeri ini pasar kita ada 270 juta orang yang butuh produk. Jadi Indonesia tuh sebenarnya pasar yang bagus juga. Jadi kalau mau jualan di dalam negeri juga nggak ada salahnya. Tetapi kenapa kita juga punya pilihan untuk ekspor adalah
Kita hidup di era globalisasi. Kalau kita jualan di Jakarta, tiba-tiba orang Bogor ikut jualan ke Jakarta, ya. Orang Depok jualan juga di Jakarta, orang Tangerang jualan Jakarta. Jadi itu dalam skop kecil. Nah, dalam skop yang lebih besar, kita di Indonesia, tiba-tiba orang Singapura datang ikut jualan di Indonesia. Ikut orang Malaysia datang, orang dari Cina datang, orang dari Eropa datang, semua jualan di Indonesia. Sehingga kalau kita nggak jualan ke tempat dia, rugi juga ya. Dia jualan ke tempat kita nggak jualan ke tempat dia. Nah, itu salah satu hebatnya bisnis ekspor kita, merambah pasar di luar negeri. Kalau di kita ada 270 juta orang, nah bayangkan kalau kita jualan ke India yang ada berapa miliar orang di sana gitu ya. Itu lebih besar lagi marketnya ya. Tapi pasar Indonesia tentunya nggak boleh dilupain ya. Pengusaha ekspor itu survive pada berbagai krisis. Kenapa? Karena krisis di sini kita jualan keluar. Dolar naik, kita eksportir senang-senang aja karena dia dibayarnya pakai dolar gitu. Jadi harga yang tadinya harga 10.000 dia jual cuma 50 sen gitu. Begitu dolarnya naik jadi dua kali lipat atau naik, ya dia penghasilannya dirubah jadi tinggi. Jadi banyak pengusaha ekspor survive pada beberapa krisis ya. Negara-negara unggul juga mengandalkan ekspor. Jepang, Korea, RRC banyak sekali. Kalau kita lihat produk makanan yang beredar di Indonesia, kalau kita lihat di supermarket, maka kita akan lihat tuh makanan Jepang, makanan Korea, makanan RRC. Nah, kapan kita jualan ke luar negeri gitu ya. Nah, ini salah satu dorongan nih. Ya, kemudian eksportir adalah pionir mengenalkan selera pasar global kepada produsen. Ya, jadi kenapa kita harus mengenalkan selera pasar global kepada produsen? Satu contoh aja, kita punya merek mie yang sangat terkenal ya di seluruh dunia, di Arab Saudi, di Ethiopia, di negara-negara itu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah beli mie tersebut di sana, maka rasanya itu rasa yang berbeda dengan rasa kita gitu, nggak ada rasa seperti yang kita punya di sini. Kenapa? Karena eh, untuk jualan ke sana itu kita harus mengenalkan selera mereka itu yang harus kita penuhin. Misalnya juga kita mau jualan batik di sini. Batik kalau kita pakai di sini keren-keren banget gitu ya. Tapi begitu kita jual ke negara-negara tertentu, ya nggak laku kalau dibentuk dalam seperti itu. Jadi harus tahu pasar. Jadi kalau istilah saya, eh, kalau jualan ke luar negeri nggak boleh baper. Ya, kalau baper itu ini produk gua bisanya ini, ya, lo terserah gitu. Ya nggak bisa gitu. Kita harus sesuaikan produk kita dengan selera pasar. Ya. Nah, sekarang saat yang tepat memulai bisnis ekspor sebelum peluangnya ada diraih oleh pihak lain ya, karena banyak sekali sebenarnya apa definisi ekspor secara ringkas ya. Pokoknya kalau jual produk dari sini ke luar negeri ya itu namanya ekspor gitu. Nah, kalau dari Kementerian Perdagangan ada definisinya sendiri tuh. Ada Permen Dak nomor 13 2012 ketentuan umum di bidang ekspor. Ekspor itu mengeluarkan barang dari daerah pabean. Jadi kegiatan ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri. Nah, barang yang disebut Indonesia kalau di undang-undang disebutnya barang dari daerah pabean. Jadi daerah pabean Indonesia misalnya seluruh kepulauan Indonesia kecuali Batam misalnya. Jadi kalau kita jualan ke Batam udah dianggap jualan ke luar negeri itu gitu. Atau kita masukin barang dari Batam ke Indonesia, itu kita dianggap masukin barang dari luar negeri ke Indonesia. Ya, Eh, ini yang paling simpel dari definisi apa itu ekspor. Nah, siapa yang boleh jadi eksportir? Ya, sebenarnya semua orang boleh jadi eksportir gitu ya. Ketentuan ini ada lagi undang-undang yang sama tadi, Permendag yang sama. Yang jadi ekspor itu bisa perorangan, lembaga, badan usaha. Nah, kalau zaman sekarang sudah ada apa perusahaan perorangan. Jadi walaupun kita sendiri bisa bikin perusahaan sendiri gitu. Nah, kenapa badan hukum? Biasanya badan hukum itu lebih dipercaya sama orang luar ya. Jadi itu keunggulan. Tapi bisa nggak jualan secara perorangan? Ya bisa-bisa aja. Cuma ya lebih sulit mencari trust dari orang lain ya. Secara dokumennya apa legalitasnya ini ada NPWP, apa
Ini sama page nama tadi. Ada syarat dokumennya, ada NPWP, ada SIUP, ada TDK, ada NIK. Nah, zaman sekarang SIUP, TDK, dan NIK itu sudah jadi satu kalau kita mengurus lewat OSS. Ada NIB namanya, udah masuk semuanya nih. Ya, ini bisa kita lakukan. Jadi boleh nggak kita jadi eksportir? Ya boleh-boleh aja. Selama kita memenuhi ini tadi, bisa punya NPWP, ada SIUP, ada TDK, NIK, atau dalam kaitannya dengan NIB. Dan itu bisa diurus bukan hanya melalui PT, tapi juga PT perorangan ya. Nah, ini barang ekspor. Barang ekspor itu kita bisa bagi jadi tiga ya. Ada barang yang bebas diekspor atau jadi barang itu sudah ditetapkan. Jadi harus kita lihat dulu di peraturan menterinya gitu ya. Apakah ada barang ekspor, apakah yang barang yang kita miliki itu dibatasi atau dilarang ya. Kalau dilarang ya semua orang nggak boleh ngekspor kecuali misalnya perusahaan tertentu atau BUMN tertentu yang diperbolehkan untuk mengekspor produk itu ya. Yang dibatasi ya dibatasi ada lembaga, ada badan usaha, ada apa orang-orang nggak boleh perorangan biasanya. Tapi kalau barang bebas itu bisa semua orang dan itu bisa dilihat nanti di Permendaknya ya. Siapa aja pihak-pihak yang terlibat di dalam ekspor, ada eksportir, ya, kemudian kita lewat bea cukai atau custom, kemudian melalui shipping company, di situ ada perusahaan yang mengirim, ada ekspedisi muatan kapal laut ya kalau lewat laut atau ekspedisi muatan udara. Kapal udara ini yang ngurusin ada namanya freight forwarder, ada perusahaan insurance, ada surveyor, ada bank. Ini pihak-pihak yang terlibat semuanya. Ya, ada bea cukai dan yang terakhir ada importirnya. Siapa yang beli produk kita gitu. Nah, kirim ekspor. Kalau Bapak Ibu sudah pernah jualan online di Jakarta, itu artinya sudah pernah juga melakukan pengiriman produk jualan gitu ya. Kalau dari ekspor ada satu yaitu melalui kurir, ya, kurir atau jasa titipan. Banyak nih. Kalau kita zaman sekarang nih ada cerita orang bisa jualan bakmi GM ya, bakmi yang terkenal di Jakarta dijual ke Jogja gitu. Bisa pakai paket gitu. Atau mau dijual ke Singapura bisa juga karena banyak penikmat makanan yang pengen makan itu jadi bisa kita kirim. Jadi nggak salah kalau tuh kita ngirim makanan yang dari Indonesia ke sana itu bisa dilakukan dengan jasa titipan. Atau kita kirim kalau sampai 50 kilogram kita bisa pakai air cargo. Jadi kita kirim melalui pesawat ya. Atau kalau beratnya lebih besar dari 1 ton ya tentunya pakai laut ya, pakai laut dan emangnya harus nyewa kontainer? Nggak harus ya. Kalau barangnya cuma kurang dari kontainer, istilahnya adalah LCL atau less container load. Jadi kalau less container load itu kita nggak ngirim 1 kontainer, tapi sebagian kecil dari kontainer bisa 1 ton, bisa 2 ton gitu. Sementara kalau kontainer itu biasanya ada 20 ton, 40 ton gitu ya. Jadi itu. Nah kalau udah besar pengirimannya bisa kita kirim pakai kontainer, pakai FCL atau full container load. Jadi 1 kontainer kita sendiri yang nyewa gitu. Nah, dokumen ekspor ini banyak nih. Ada dokumen utama. Biasanya dokumen utama nih sama kalau kita jualan ya. Kalau jualan itu ada invoice ya. Kemudian kalau kita ngirim harus ada delivery order atau packing list. Biasanya dibuat oleh penjualnya nih. Packing list ini dibuat oleh penjualnya. Kalau di dalam negeri ya itu tadi pakai delivery order. Kalau diperiksa polisi di tengah jalan bukan barang-barang curian nih gitu ya. Itu ada surat antarannya gitu. Kalau di packing list kita juga kan tadi ngirim lewat kapal lewat itu. Nah kita harus bikin tuh packing list isinya apa sih di dalam ini supaya nggak dibuka orang oleh otoritas ya karena dicurigai gitu. Jadi harus ada packing list, ada isinya segala macam. Ada bill of lading. Bill of lading itu atau airway bill ini adalah surat yang dikeluarkan oleh eh, kapalnya atau pesawatnya gitu, airlinesnya atau shipping company-nya yang dititipin barang itu gitu. Jadi mereka yang akan bikin supaya itu menunjukkan barang itu sudah di kapal.
Nanti karena ini kita butuhkan untuk waktu mau dibayar sama orangnya gitu ya. Kalau biasanya orang mau bayar setelah barang itu ada di kapal. Jadi membuktikan barang itu sudah naik kapal atau sudah naik pesawat itu dokumennya adalah Bill of Lading atau RW Bill ya. Kemudian ada dokumen tambahan. Dokumen tambahan ini macam-macam tergantung dari permintaan apa customer atau dari aturan ya yang diminta oleh buyernya itu. Misalnya kalau mau masuk eh, ke mana ke Arab Saudi itu harusnya sertifikat halal gitu. Nah, itu dokumen tertentu yang harus disiapkan sebelum kita kirim. Ya. Nah, sebelum ekspor biasanya kita ada shipping instruction dari eksportir ke shipping line. Jadi instruksinya apa sih kepada si kapal pemilik kapal itu ya untuk dikirim kemana, berapa banyak dan kapan sebagainya itu. Kemudian ada PEB pemberlakuan ekspor barang ini dari eksportir ini yang kita kirim nanti masukin ke apa otoritas kapal ya, otoritas pelabuhan ya, misalnya ke custom dan lain sebagainya ya. Nah, dokumen ekspor ini tadi ada yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ada lowongan kerja nih. Yang penting mau kerja keras, menyukai tantangan, siap bekerja dalam tekanan, gaji imbalannya tergantung masa kerjanya ya. Jabatannya pengusaha ekspor. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti pikir-pikirlah kira-kira ini cocok nggak sih kita jalanin. Tapi kalau mau ngobrol lagi sama teman-teman di bisnis ya, ada dua acara nih yang menarik. Nanti hari Sabtu kita mau ngobrol-ngobrol nih sambil ngopi-ngopi ya di kedai petualang rasa. Kalau yang tinggal di Jakarta, lokasinya ini di sebelahnya Citos ya, di sebelah Citos ada kedai enak di situ untuk ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol di situ sore-sore deh, habis asar gitu kita ngobrol sambil ngopi-ngopi, kita apa cara cara menarik buyer untuk bisnis ekspor ya. Ada beberapa yang bisa kita spill nanti di sana. Apakah itu melalui online atau itu melalui eh, program business matching yang akan memang dibuat oleh bisnis di beberapa negara seperti ke Singapura, ke Malaysia, ke Jepang, ke Arab Saudi. Nah, teman-teman datang ke sana, ngobrol-ngobrol sama kita, sama Pak Bagja yang akan ada di sana juga untuk apa lihat-lihat lagi keputusan apa ke opportunity untuk ekspor ini. Nah, kalau yang udah siap pengen langsung belajar, kita juga punya workshopnya ya di tanggal berapa nih, Mbak? Tanggal Tanggal nih. 31 Eh, Agustus, Pak. Tanggal 31 Agustus. Nah, silakan nanti kita bisa ikut di sana belajar dari Pak Bagja yang beliau itu orang yang sangat berpengalaman di ekspor. Kita perlu belajar sama beliau untuk apa lebih tahu lagi mengenai ekspor gitu. Nah, oke. Eh, Nah, mungkin sebelum kita tanya jawab, saya ingin tanya duluan nih kepada teman-teman yang udah hadir di sini. Eh, Siapa yang di sini ada tadi dari Bu Dewi ya, yang eh, sekarang usaha kecil-kecilan coconut shell charcoal. Waduh, ini produk yang menarik, tapi ada trik-triknya nih untuk jualan ini ya. Salam kenal juga Mbak Dewi, Bu Dewi ya. Charcoal itu misalnya charcoal itu sangat dibutuhkan di negara-negara yang banyak memasak dengan menggunakan arang ya, seperti misalnya di Saudi Arabia. Mereka kalau bikin nasi mandi, bikin makanan itu semuanya pakai charcoal. Waduh, itu opportunity-nya gede banget tuh. Nah, silahkan nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Bagja. Oke, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Ini saya boleh tambahin ya, Pak. Boleh, silahkan. Nah, untuk tanggal 31 Agustus itu kan biayanya 1.500.000 nih. Nah, untuk hari ini khusus nih Pak, ada harga spesial nih Pak. Buat yang mau belajar dari nol nih, diajarin dari nol dan praktek langsung nanti di bulan
Oktober kita ada Trade Expo Indonesia ya Pak, dan beberapa acara bisnis matching lainnya yang akan dilaksanakan oleh bisnis Indonesia. Jadi buat yang daftar itu akan diprioritaskan nih. Misalnya ada produk dari ketemu buyer atau apapun deh gitu yang cocok sama produk teman-teman gitu. Nanti kita akan kasih nih job-jobnya gitu. Terus harga spesialnya hari ini jadi turun nih Pak, jadi 900.000 aja gitu. Jadi bisa langsung hubungi admin atau uh, klik link di bio Instagram Bitsnitz gitu. Waduh, menarik ya kalau daftar sekarang ya. Udah potongan Iya, harga. terus ada Bistok offline juga kan Pak, ada kopi gratis nih sambil ngobrol, Oke. dapat ilmu, dapat minum. Waduh, kurang apa lagi tuh. Teman-teman bisa daftar dari Instagram, nanti ada link pendaftarannya di postingan bisnis gitu. Bisa di-follow juga nih Instagram dari Bisnis Indonesia gitu. Ada yang mau tanya nih Pak di kolom komentar? Silakan. Oh, ini ada di ini nih di apa namanya? Di chat ya. Iya Mau Pak. jual Indomie, cara tahapannya gimana? Wah, oh, untung ditambahin ke luar negeri nih. Kalau jualan Indomie di Indonesia mah gampang banget ya, tinggal pasang spanduk depan rumah, kita pasang. Nah, tetapi sama juga nih, mau ke luar negeri ke Indonesia. eh, Pertama kan kita harus punya apa competitive advantage atau pembeda kita dengan pedagang yang lain. Apa sih gitu? Makanya kalau teman-teman ingat ada jual internet gitu ya, Indomie, telur, kornet, keju gitu. Nah, itu kan dia karena kalau kita jual Indomie biasa aja, ya harganya akan nggak bisa kita naikin terlalu tinggi ya dari harga yang kita beli Indominya. Tapi orang-orang ditambahin telur, nah, naiklah harganya sedikit. Terus ditambahin kornet, nah lebih naik lagi. Tambahin keju, nah kita bisa kita beli Indomie yang kita beli harganya kurang dari 2.000 perak gitu, tapi begitu kita jual dengan Indomie telur kornet keju di satu kafe itu bisa harganya mendekati 40.000 gitu. Nah, itu cara kita melakukan penyesuaian produk dan memberikan nilai tambah dari produk yang kita punya. Nah, kalau ke luar negeri gimana? Nah, ke luar negeri tadi saya sudah sampaikan juga. Kalau masalah makanan itu akan bergantung dengan taste yang kita dimiliki oleh eh, apa pembeli ya. Jadi kalau kita mau kirim ke ke Saudi misalnya, ya tentunya kita harus sesuaikan dengan rasa sana. Nah, yang dilakukan oleh pabrik mie yang terkenal itu mereka membuat rasa yang khusus untuk orang-orang sana. Lalu kita bisa nggak lakukan itu? Ya kita bisa aja. Di sini ada banyak pabrik maklon. Ya, kita bisa minta mereka produksi mie Budi gitu. Nah, bikin merek sendiri kita jual ke sana di label sendiri kita bisa jual seperti itu juga. Nah, cuma balik lagi nih, Anda mau bikin produk. Ya, jadi product driven, kita bikin produk terus kita tawar-tawarkan, atau kita eh, market driven. Misalnya kita udah tahu di Belanda misalnya gitu. Di Belanda itu eh, komunitas Indonesia udah ada di sana. Ya udah kita jualan mie yang disukai komunitas Indonesia di sana. Bisa juga gitu ya. Nggak harus bikin mie baru dengan rasa baru. Tetap ini tapi marketnya kita batasin. Yaitu marketnya adalah masyarakat diaspora yang ada di luar negeri. Nah, kalau kita mau luas ya itu tadi kita cari dulu kebutuhannya. Seperti tadi ada pertanyaan, ada bukan pertanyaan, misalnya tadi apa Bu Dewi bikin arang charcoal. Nah, kalau arang kan apa sih yang mesti disesuaikan? Misalnya gini, kalau kita bikin di Indonesia, arang itu ada eh, yang berasal dari pohon-pohonan tuh, jadi bentuknya bentuk bentuk arang pohon gitu, ya, arang kayu pohon gitu ya, yang bentuknya nggak seragam. Sementara kalau kegunaannya misalnya di Arab Saudi untuk pewangian itu ya, aromaterapi, itu bentuknya sudah di press jadi bulat gitu. Nah, itu sedikit penyesuaian di sana.
atau dicampur dengan apa namanya bubuk bubuk kayak bubuk mesiu atau bubuk petasan gitu ya. Jadi kalau dikasih api dia tuh langsung ngebakar sendiri sehingga nggak perlu lama ngidupin arengnya gitu. Nah, kayak gini-gini yang mesti kita pelajarin. Pelajarin dari mana? Banyak ya kalau di YouTube-nya bisnis apa teman-teman bisa lihat di sana kebutuhan dari masing-masing negara. Kita ada pernah interview eh, dengan hampir 60 negara itu untuk masuk ke sana itu peluang ekspor apa aja gitu ya. Nah, silahkan lihat di sana dan kemudian nanti kita kita sesuaikan produk kita ke sana. Nah, selebihnya gampang. Seperti biasa, kita tawarin sama orang, kalau orangnya mau beli, kita layanin, kita bikinin kontrak. Setelah itu baru kita kirim melalui ship apa kapal laut atau udara gitu. Ya, itu ininya tuh kalau mau jualan Indomie ke luar negeri gitu. Nah, Ada yang tanya lagi tuh Pak dari iya, Gabriel. dari Pak Gabriel nih, tips Iya, pembayaran yang aman untuk eksportir. Eh, nah, memang ada challenge ya dalam pembayaran itu. Saya ngomongnya bukan problem karena kalau problem itu kayaknya susah banget gitu. Tapi kalau challenge sebenarnya di dunia itu nggak ada yang baru gitu ya. Semua udah punya jawaban. Tinggal kita kalau berani bertanya sama mentor seperti yang saya bilang tadi akan ada tuh jawabannya ya. Misalnya kita banyak kirim peluang kirim ke Dubai, tapi trader Dubai seringkali minta pembayaran lunas setelah produk sampai tujuan. Nah, pertanyaannya kan selalu kenapa mereka minta minta lunas dulu baru baru dibayar ya pertanyaannya seperti itu dan biasanya adalah banyak pengusaha dari Indonesia atau eksportir Indonesia yang hit and run maunya cuma satu kali gitu dapat untung dia tinggal sehingga ada image di luar sana, wah kalau beli dari Indonesia nanti begitu barang datang nggak cocok nih gitu. Nah, caranya gimana? Caranya libatkan surveyor ya. Memang ada biaya di situ, tapi surveyor ini di dalam perjanjian kita bilang pokoknya barang kalau udah naik kapal dan diperiksa oleh third party independent surveyor, jadi surveyor yang independen, maka harusnya sudah bisa langsung dijual gitu, sudah harus bisa langsung dibayar gitu. Nah, kalau kita melibatkan itu, otomatis kita bisa bilang, kamu khawatirnya kenapa gitu ya. Kalau dia bilang, saya mau bayarnya setelah sampai di sini lunas, baru saya bayar. Nah, kita tanya kan ya. Kita tanya sama dia, kenapa kok mau dibayarnya setelah barang sampai? Pasti dia bilang, ya nanti barangnya nggak cocok, kemudian barangnya nggak sampai, gitu. Nah, itu bisa kita atasi dengan negosiasi. Kita bilang bahwa eh, kita akan melibatkan surveyor. Jadi surveyor ini yang Anda pilih atau kita tentukan berdua nanti akan menentukan barang ini cocok nggak dengan pesanan Anda, baik itu jumlah, kuantitasnya atau kualitasnya. Dan itu setelah dia periksa dan barang itu naik kapal, artinya sudah ada jaminan barang itu pasti sampai ke sana. Yang pertama itu, yang kedua barang itu pasti sesuai dengan apa yang dia pesan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk menunda barang itu mau dibayar nanti setelah sampai gitu ya. Dan dengan gitu kita bisa apa mengatasi masalah itu. Jadi jangan khawatir Pak kalau dia minta dibayar lunas ya yuk negosiasi gitu. Nah, nanti ada materi eh, negosiasi kontrak. Nah, itu yang diajar nanti oleh Pak Bagja ya. Bapak mesti ikut tuh bagaimana caranya supaya bisa negosiasi dengan baik untuk apa merubah dari bayar lunas setelah sampai menjadi bayar lunas setelah barang itu naik kapal ya. Itu yang bisa dilakukan. Nah, mungkin mudah-mudahan menjawab ya Pak Gabriel atas pertanyaannya. Ini dari Pak Rudi, bunga Roselia kering, pangsa pasar luar negeri, apakah menjanjikan ya Pak? Eh, Kalau kita lihat sebenarnya semua produk itu ada pasarnya, ya. Eh, nggak ada hal yang baru di dunia ini, semua udah pernah sudah pernah gitu ya.
Sehingga apa kalau ditanya pasarnya ada, ya ada. Cuma kita mesti cari tahu siapa pengguna kita. Jadi kalau misalnya kita ngomong pasar Indonesia itu 270 juta dan kita jual Indomie telur gitu. Nah, kan nggak 270 juta itu semua yang mau beli ya. Pertama pasti kita pisah dulu nih. Ada orang yang mau beli makanan, ada yang nggak mau beli makanan, misalnya kayak gitu. Ada orang-orang yang udah pasti oh kalau Indomie itu atau makanan mie itu nggak sehat gitu ya. Jadi dia nggak mau beli. Nah itu udah lepas dari target pasar kita. Begitu juga dengan tadi itu yang disebut apa namanya bunga roselia. Nah kita lihat apa sih benefit bunga roselia. Kita kenali produk kita. Nah kemudian kita cari celahnya di luar negeri itu. Misalnya, nah kalau bunga Rosella ya, sorry, Rosella itu bisa jadi obat misalnya. Nah itu kita tawarkan ke sana ke pengusaha-pengusaha yang menjual misalnya herbal di luar negeri, memproduksi herbal, atau kalau ada bunga-bunga lainnya yang bisa dipakai sebagai pelengkap bikin cake misalnya. Nah, kita jual ke pabrik-pabrik yang di sana. Jadi eh, kita harus sesuaikan produk kita. Kita tahu eh, apa namanya produk knowledge-nya kita benar-benar harus kuasai. Setelah itu kita cari siapa yang kira-kira potensi untuk membeli produk itu. Ya, kalau seperti bunga, seperti herbal, seperti itu kan komoditi ya. Jadi memang nggak bisa kita sesuaikan produknya atau kita rubah produknya, tapi kita bisa rubah dalam bentuk packagingnya atau kita sesuaikan kepada pembelinya. Yang beli ini siapa sih? Sana kita cari tahu. Nah, kalau udah cari tahu, dapat nih misalnya yang beli ada eh, pengusaha yang buat roti misalnya gitu ya. Nah, kalau pengusaha yang buat roti kita tinggal cari di mana? Oh, di eh, Arab Saudi. Maka kita bisa cari di di internet tuh siapa sih yang jualan bikin produk roti di sana. Nah, dapatlah alamat-alamatnya. Nah, nanti belajar caranya sama Pak Bagja. Gimana caranya kita kontak mereka, kita tawarkan produk. Jadi nembaknya itu nggak pakai brand gitu ya. Semua semua ditembakin gitu nggak jelas, tapi jadi sniper gitu. Nah, itu caranya, Pak ya. Nanti bunga rosella itu juga potensi untuk dijual ke sana gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Yos. Pak Yos atau Ibu Yos ini dukungan dokumen apa saja yang diperlukan untuk ekspor? Tadi ada beberapa dokumen, Pak, ya, ada dokumen utama itu tadi ada invoice, biasa lah kalau orang jualan ada penagihan, ada invoice gitu ya. Kemudian ada packing list yang harus kita bikin gitu. Nah itu nanti bisa bisa minta sama Mbak Muti nih ininya apa namanya catatan-catatannya atau nanti bisa dilihat ulang ya di apa namanya YouTube ataupun di Instagram ya. Nah, untuk ekspor itu dan juga ada dokumen-dokumen yang diminta oleh buyer atau di, ya terutama yang diminta oleh buyer ya misalnya country of origin, ada dokumen kalau makanan tadi dokumen apa sertifikasi halal dan lain sebagainya tergantung dari produknya Pak ya. Nah, untuk ekspor arang arang seperti apa yang dibutuhkan di Arab? Eh, Sekali lagi, Pak, itu harus kita lihat dengan kebutuhan penggunanya. Ya, kalau untuk apa, aromaterapi, wangi-wangian ya, kalau bagi yang udah pernah ke Arab, pasti tahu tuh kalau kita masuk ke hotel kemana-mana itu di depan ada pertama yang kita bau itu bau oud ya, wangi-wangian yang sangat spesifik dan itu hampir semua toko, hampir semua restoran, semua apa lokasi itu ada gitu. Nah, kalau yang seperti itu eh, arangnya nggak bisa arang yang gede. Jadi biasanya arang sudah dibentuk ya, dibentuk dalam bentuk bulatan atau segi empat gitu yang
size-nya itu sama karena tempat pembakarannya itu kecil gitu. Nah, arang yang seperti itu dibutuhkan. Tapi ada restoran-restoran di sana yang menggunakan arang untuk memasak. Apa? Mereka senang banget barbeque, misalnya makan nasi mandinya itu apa? Kambingnya itu dibakar. Nah, itu butuh arangnya macam-macam Pak yang dibutuhin. Ada arang kita bisa jual arang dari batok kelapa atau arang dari kayu gitu. Nah, itu tergantung dari apa yang mereka butuhkan. Jadi kembali lagi ke tadi eh, kita mau produk driven, kita bikin produk dulu kita tawarkan atau kita lihat kebutuhannya. Nah, kalau lihat kebutuhan berarti kita harus komunikasi dengan orang-orang yang membutuhkan arang itu di sana. Ya, baik. Kemudian ada apa ini Pak? Pak Rudi. Tambahan. Tambahan, jika kita ekspor bahan baku makanan yang dikonsumsi, legalitas apa yang paling diutamakan supaya produk kita dipercaya di luar negeri. Eh, Sebenarnya kalau kita ekspor ke luar negeri, itu eh, kita tidak diharuskan ya untuk eh, dokumen-dokumen yang dibutuhkan di Indonesia, misalnya seperti BPOM, apa, kemudian ada sertifikasi halal kalau di Indonesia gitu. Nah, tetapi kalau kita memiliki itu akan lebih mempermudah karena orang sana lihat otoritas Indonesia aja percaya sama barang kita gitu. Ya, ini kan yang penting kan tadi ya eh, supaya produk kita dipercaya oleh pihak luar. Kalau di Indonesia kita nggak dapetin izin-izin itu, mereka juga bertanya kan, di Indonesia aja nggak dapat izin, ini nggak dipercaya atau gimana sama pemerintah Indonesia gitu. Jadi pertama kita punya sertifikat-sertifikat itu yang ada di Indonesia. Terus ada sertifikat itu dari ada beberapa yang misalnya dari Kementerian Pertanian, misalnya kalau kita mau kirim apa yang mengandung apa tumbuh-tumbuhan atau mungkin daging gitu ada beberapa yang dipersyaratkan. Nah, itu tergantung dari requirement dari Indonesia dulu ya untuk keluar dari sini ya. Kemudian kalau eh, ini itu misalnya berlaku misalnya untuk kita jual makanan dari sini. Eh, Makanan dari sini itu misalnya kalau daging daging sapi itu eh, masih belum boleh masuk ke Arab Saudi ya karena ada beberapa kendala yang dianggap kita masih belum memiliki memenuhi persyaratan di sana ya. Eh, ada juga sertifikasi halal yang dibutuhkan di sana misalnya ke Arab Saudi tadi. Kita harus ngurus sertifikasi halal di sana ya. Saat ini ada beberapa negara yang sudah mengakui sertifikasi halal kita sehingga kalau masuk sana nggak perlu mengurus lagi. Tetapi ada beberapa negara juga yang memang butuh sertifikasi sendiri untuk masuk sana. Seperti kalau di Amerika ada Food and Drug itu ya FDA. FDA itu ada barang-barang yang kita makanan harus dikirim ke sana dulu untuk dites dulu gitu. Oke, eh, baik. Kayaknya ada pertanyaan udah ini nih. Atau ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain? Pak Muti mungkin ada pertanyaan? Menarik banget nih Pak, dari yang Bapak sampaikan dari tadi nih. Bahas tentang dokumennya, produknya, legalitasnya. Nah, kembali ke topik lagi nih Pak. Kita kan bahas pengen sukses di masa pensiun nih buat Ya. bisnis ekspor. Ada nggak sih Pak saran buat orang yang pensiun yang khawatir dengan resiko bisnis ekspor? Gimana sih cara ngelola resiko tersebut gitu Pak? Oke, bagus nih pertanyaannya nih. Sebenarnya bukan hanya buat orang-orang pensiun ya, karena kan mau pensiun mau enggak, tadi itu ya harus ada modal yang perlu kita keluarkan. Ya itu tadi mau ke WC umum aja bayar, mau jualan nggak bayar apa-apa gitu ya. Eh, ada satu usaha yang dengan modal minimum hasilnya maksimum gitu ya. Modalnya cuma kunci obeng gitu, bisa dapat motor, tapi itu resikonya ketangkap polisi gitu. Waduh, Ya, jadi.
nggak ada eh, tidak ada bisnis yang apa sama sekali nggak ada modal. Ya, bisnis itu selalu ada modal, tetapi harus kita apa pikirkan mitigasi resiko. Tadi seperti Mbak Muti bilang ada resiko-resikonya. Oke, resikonya ini, resikonya itu. Nah, kita kita coba cari cara-caranya. Misalnya tadi itu resiko kalau barang udah kita sampai kita kirim sampai sana, dia bilang wah barangnya nggak cocok, dia nggak mau bayar gitu ya. Ini banyak kejadian nih, misalnya ada yang jualan ke satu negara nih, misalnya ke Cina gitu ya. Nah, sampai sana barang itu dia bilang tidak sesuai. Silahkan ambil kembali. Nah, ini kan resiko ya, kita mau ngambil lagi dari sana gimana? Kan pasti ada biaya gitu. Akhirnya orangnya yang belinya bilang, eh, oke saya beli, saya bayar, tapi separuh harga. Hmm. Ini either benar-benar nggak cocok atau pedagang di sananya eh, apa, nakal gitu, ya. Nah ini resiko yang harus kita atasi. Eh, Caranya gimana? Tadi melibatkan surveyor. Jadi melihatkan surveyor itu pihak ketiga yang kan dia bisa ngotot ya. Saya nggak percaya sama kamu. Sama juga. Kita nggak percaya juga sama dia gitu kan. Jadi kalau ada pihak ketiga yang membatasi kita di tengah itu lebih bagus. Kemudian bayarnya nggak pakai cash, pakai LC misalnya. LC itu dokumen bank yang bisa kita gunakan untuk sebagai pembayaran. Tapi negara-negara tertentu biasanya nggak mau pakai LC karena apa? Karena ya ini misalnya dengan ini masalah perbankan dia nggak mau pakai perbankan atau lebih ada biayanya di situ. Nah, tapi balik lagi nanti belajar negosiasi deh sama Pak Bagja deh supaya tahu resiko-resiko apa yang akan timbul dan itu bisa kita atasi pada waktu negosiasi dengan menulis perjanjian yang baik dan benar. Sehingga di situ sudah kita tutup dulu kemungkinan dia nakal ya. Karena resiko ini kan sebenarnya ada dua. Kalau resiko yang di luar kontrol kita, artinya misalnya ada resiko barang di atas kapal eh, ada masuk ombak ke dalamnya sehingga barang rusak gitu. Nah, ini ada apa resiko yang harus ditutup dengan asuransi. Ya, itu biasanya sudah dipikirkan oleh apa? Oleh penjual maupun pembeli. Misalnya kalau barang itu dibeli dibayarnya di sana pada waktu barang sampai, maka itu resikonya ada di penjual. Jadi penjual yang akan mengasuransikan itu sampai di sana. Tapi kalau barang itu lunas di Jakarta, maka resikonya di pembeli. Maka biasanya itu sudah ditutup oleh asuransi oleh pembeli. Atau dalam kesepakatan, misalnya barang itu pakai Incoterm CIF. CIF itu cost, insurance, freight. Jadi di dalam harga itu sudah termasuk harga barang, harga asuransi, dan harga freight pengiriman barangnya gitu. Nah, eh, sekali lagi apa namanya Incoterms atau istilah-istilah ini bisa dipelajari oleh dengan sama Pak Bagja nanti gimana caranya supaya bisa dipakai di dalam negosiasi dan menghasilkan kontrak yang baik gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Pak Muti ya. Wah, Resikonya selalu ada, tapi kalau kita dengan baik di sini, apa bikin kontraknya, maka itu bisa diminimize gitu. penting banget nih Pak kalau kita memahami dokumen-dokumen mencegah resiko itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau kita nggak tahu nih caranya, kita bisa belajar bisnis Indonesia nyiapin ruang nih buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen mulai ekspor tapi mau ekspornya berhasil nih gitu. Kita Hmm. bisa belajar bareng gitu. Dari nol kok diajarinnya sampai ke praktek-prakteknya gitu, sampai jualannya gitu, ya ada ujiannya juga gitu. Jadi buat yang nggak paham, kita tahu nih kapasitas bapak dan ibu. Kalau setelah ikut pelatihan, terus ikut ada ujiannya, ternyata nggak lolos nih, berarti ada yang salah nih. Nanti bisnis Indonesia tuh ngasih kesempatan konsultasi juga gitu. Kayak hari ini nih kan konsultasinya cuman kayak sepintas-sepintas doang nih, nggak yang menyeluruh gitu ya, nggak langsung to the point gitu kan, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah itu tuh
bakalan jadi benefit buat Bapak dan Ibu yang join workshop Ayo Ekspor dari Bisnis Indonesia gitu. Baik, iya tuh. Memang kuncinya ilmu sih ya. Kalau ilmunya udah tahu, ya akan mudah gitu mengatasi hal-hal yang tadi itu pertanyaan risiko, bagaimana caranya, pembayaran yang baik gimana, kemudian ini ada pertanyaan juga kualitas, standar kualitas ya. Standar kualitas tentunya nanti ada aturan-aturan yang harus kita ikutin nih, standar kualitasnya seperti apa gitu. Nah, eh, buyer meminta apa? Nah, tergantung kembali tadi kualitasnya seperti apa. Eh, Kalau dia biasanya kan yang beli nggak langsung toko ya di sana, jadi ada eksportir. Nah, eksportir ini eh, dia pelanggannya siapa? Kalau dia pelanggannya toko-toko untuk apa aromaterapi, tentunya dia pengen yang standar kualitasnya. Misalnya nih, satu cube areng itu bisa bertahan berapa lama? Misalnya ini untuk sisa ya. Kalau untuk sisa itu bisa bertahan kurang lebih 1 jam, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena ya orang lagi sisa kan nggak mau bentar-bentar mati ya, gitu. Jadi dia pengennya kualitas arangnya itu bisa bertahan sekian jam. Kemudian dari sekian itu berapa persen abunya yang dihasilkan. Nah, ini berbeda-beda ya dengan standar yang diminta oleh beberapa buyer. Nah, tinggal nanti kita perlu tahu lagi dia mintanya ini bisa hidup sampai berapa lama, kemudian abunya berapa persen, seperti itu. Ya, saya nggak bisa jawab secara spesifik ya Pak, karena memang saya nggak hafal semuanya secara satu-satu gitu ya. Tetapi secara apa namanya umum, maka itu kita kita sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, sistem pembayaran seperti apa yang minim resiko ya? Macam-macam nih Pak, tergantung dari kontrak kerjanya gitu. Kalau LC udah pasti dia eh, paling paling minim ya resikonya. Eh, tapi tetap ada risiko karena di situ kita perlu tahu bank apa yang ngeluarin ini, ya siapa yang ngeluarin. Perlu kita cek juga gitu ya karena eh, nggak semua LC dikeluarin oleh bank di Cina misalnya bisa diterima oleh bank di Indonesia. Ya, jadi itu perlu kita lihat gitu. Tapi dengan LC itu kita melibatkan pihak ketiga ya, ada bank di sana di tempat buyer, ada bank di Indonesia yang terlibat dan masing-masing bank memiliki persyaratan tertentu untuk apa namanya pencairannya. Nah, resikonya eh, itu mulai dari kecil aja, misalnya pakai LC tapi salah ketik ya. Saya pernah lihat kasus ada orang di LC dibilang bahwa barang akan ini untuk ekspor ya, dibayar setelah eh, diterima di eh, apa pelabuhan Tanjung Priuk gitu. Nah, sebenarnya kan udah ini ya, tetapi waktu kita orang yang mengurus pembayarannya melalui bank, dia pakai RW bill apa namanya, pakai bill of ladingnya atau surat yang dikeluarkan oleh shipping agency, di situ ditulisnya eh, di pelabuhan TG Priuk gitu. Kalau buat kita nggak hampir nggak ada bedanya ya, Pak ya. Tanjung Priuk sama oh TG Priuk kita juga tahu TG Priuk itu Tanjung Priuk gitu. Tetapi untuk perbankan itu jadi masalah, Pak. Nah, jadi ini yang kembali resiko itu tetap harus ada yang kita minimize lagi, walaupun kita menggunakan LC. Kalau telegraphic transfer atau transfer ya balik lagi kapan mau ditransfernya gitu. Nah, kemudian apa syarat-syaratnya? Eh, nah, ini harus kita diskusikan sebelum kita kirim barang gitu. Pakai apa namanya kontrak yang ketat supaya nanti bisa kita apa namanya minimize lagi resikonya. Pakai cash juga bisa gitu. Nah, balik lagi kontraknya seperti apa. Kalau kontraknya ada, maka
eh, sistem pembayaran seperti apapun itu bisa kita minimize risikonya. Ya, baik. Masih ada pertanyaan? Cek Ya, Pak Yos, silakan. ya. Eh, Tadi kan dikatakan itu Pak, ada sistem kontrak dan pembayarannya. Pembayaran yang paling tepat itu untuk meminimais resiko itu yang transfer bank atau gimana itu maksudnya? Iya, Pak. Eh, Seperti saya sebutkan tadi, Pak. Jadi pada waktu kalau kita bagi ya ada pembayaran cash tepat cash lunas pada waktu dikirimkan atau pakai DP atau pakai transfer. Cash itu kan biasanya transfer ya Pak ya, nggak Betul. dia serahin duitnya di depan gitu. Apa yang dimaksud dengan cash kan bukan bukan dia bawa uangnya ke pelabuhan gitu. Nah, transfer tapi juga ada LC. Nah, kalau LC itu sebenarnya uangnya dia itu sudah ada di bank di sana Pak. Tapi belum bisa dicairin kalau belum ada dokumen-dokumen tertentu. Nah, ini dibandingin transfer tentunya ini lebih lebih apa lebih minim resikonya karena uangnya tuh sudah ada. Ya, tinggal kita penuhin surat-suratnya, dokumen-dokumennya maka bisa cair uangnya gitu. Sementara kalau transfer itu kita belum tahu kan duitnya dia punya atau enggak gitu ya. Kecuali kita memiliki cara lain misalnya tadi DP-nya 60% ya, sementara Bapak kalau udah 60% sebenarnya udah apa udah harga dasarnya udah ketutup gitu. Nah, itu resiko lainnya sudah ketutup juga gitu. Nah, jadi caranya gitu, Pak. Mau pakai LC atau mau pakai transfer tergantung dari negosiasinya dengan pembelinya, Pak. Itu. Titi itu transfer atau cash atau gimana sih? Saya kurang paham, maaf. Kalau TT itu terjemahannya sebenarnya telegraphic transfer ya. Jadi transfer sebenarnya, Pak. Transfer. Nah, kalau transfer itu seperti saya bilang kan tadi, kita nggak tahu apakah dia sudah punya duitnya atau belum nih. Duitnya ada nggak sih yang mau ditransfer gitu. Ya Ya. betul. Nah, Tapi tapi ya Pak. Tapi kan biasanya kan kalau dalam negosiasinya itu kan nanti kan ada nanti barang dibayar setelah naik kapal atau sampai di pelabuhan tujuan. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Ada beberapa kondisi ya. Misalnya kalau di dalam jual beli itu kita sebutkan kondisi harga ini ex-work. Ex-work itu barang keluar pabrik, Pak. Jadi Hmm. begitu keluar pabrik harus dibayar sama dia. Ya, kalau kondisinya FOB atau freight on board itu, free on board itu barang naik kapal di pelabuhan muat di sini di Tanjung Priok atau di Tanjung Mas atau di mana itu harus dibayar sama dia. Nah, FOB. ya kalau FOB. Nah, itu tergantung dari perjanjiannya. Kalau tadi ada yang bilang dibayarnya di Dubai, berarti ya perjanjiannya begitu kan, Pak ya? Hmm. Nah, itu. Jadi kalau kalau dari kita, dari saran saya sebenarnya dicari tahu kenapa sih dia mau dibayar di Dubai. Eh, Apakah karena dia nggak percaya atau apa nih? Nah, itu yang kita mitigasi. Kalau dia nggak percaya, ya kita kasih alat-alatnya supaya dia percaya. Ataukah itu melibatkan pihak ketiga atau melibatkan perbankan atau apa gitu ya, untuk memenuhi supaya dia percaya akhirnya seperti itu, Pak. Nah, ini kan biasanya Pak, kalau seumpama baik ini bukan biasanya sih ya, dari info yang saya dapatkan itu kan kalau seumpama bayar di pelabuhan tujuan itu kan jadi risikonya sangat besar karena bisa jadi kayak barang kita nggak dibayar gitu loh. Betul, Pak. Betul sekali. Kalau seperti tadi ada kasus-kasus yang barangnya sebenarnya bagus, tapi begitu sampai di sana dia bilang nggak sesuai produknya, gitu. Dia nggak mau Hmm. bayar, gitu Ya, kan.
Itu resiko yang paling besar kan itu, Pak. Ya. Nah, jadi Nah, kan kita harus terus minimize kalau gimana caranya. Titi ini bisa nggak artinya begitu selesai dokumennya kita lengkapi atau katakanlah artinya ini gini barang kita itu sudah di atas kapal bisa nggak itu dia lakukan transfer gitu? Ya, kalau dari sisi eh, perikatan kontraknya ya Pak, bisa aja kita bilang gitu ya. Barang di atas kapal transfer gitu. Nah, tapi kan kalau transfer itu dia harus ada action ya Pak. Apakah Hmm. dia pergi ke bank atau dia buka mobile bankingnya atau apa gitu ya. Nah, itu kan kita nggak bisa kontrol di sini, ya Nah kan? itu Nah, sehingga eh, kita bikin ininya, kita bikin perjanjiannya yang meminimasi risiko itu gitu. Misalnya ya tadi melibatkan pihak ketiga, barang jadi itu dibayar atau barang sampai di gudang pelabuhan belum naik ke kapal dibayar. Kalau nggak dibayar, maka proses selanjutnya atau proses menaikkan ke kapalnya nggak jalan gitu. Karena kalau udah naik kapal kan kita nggak punya kontrol lagi apakah kapan kapal itu berjalan ya Pak. betul betul betul. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi dengan perjanjian yang baik kita bisa minimalisasi resikonya sehingga eh, apa memang butuh perjanjian yang lebih apa ya lebih spesifik, lebih jelimet gitu untuk mengatasi resiko-resiko itu gitu. Dan bagaimana kita bisa percaya bahwa dengan perjanjian itu dia bisa mengikuti itu atau perjanjian yang kita buat itu dia bisa melaksanakannya gitu loh. Iya, jadi titik titik yang paling penting dalam suatu eh, apa perdagangan ya Pak ya, itu Ya. adalah men- eh, poin serah terima barang itu ya. Eh, Kalau barang itu diserah terimakan, kalau kita beli di toko gitu, eh, Hmm. barang diserahkan ke kita, kita bayar, maka risiko itu selesai kan. Hmm. Kecuali kita barangnya diambil dulu, bayarnya besok. Nah, ini kita jadi masalah nih. Dia besok bayar atau enggak kan gitu ya. Ini nggak usah ke luar negeri, di dalam negeri pun kalau kita jualan pasti akan seperti itu. Nah, Betul. jadi kita jaga bagaimana dengan kontrak itu sehingga barang itu dibayar pada saat serah terima itu, Pak. Itu yang tadi saya bilang. Misalnya kita mensyaratkan FOB. FOB barang itu dibayar setelah produk kita berada di atas kapal. Ya. Misalnya gitu ya. Nah, dengan Hmm. itu eh, ada buktinya. Buktinya barang itu di atas kapal tadi ada bill of lading atau RW bill. Nah, Ya. kalau dengan LC, RW bill atau bill of lading index kita serahkan ke bank, uang kita cair, Pak. Jadi eh, nggak melibatkan lagi niat dari dia nih. Niat dia dia mau execute nggak pembayarannya ya, gitu kan ya, yang dijadi masalah Hmm. tadi ya. Nah, Hmm. kalau udah pakai LC, niat itu hilang. Kalau dokumen ini sudah lengkap, ya harus bayar gitu. Nah, Hmm. caranya tadi dengan melibatkan bank, melibatkan inspection. Kenapa inspection? Karena eh, kalau kita yang bilang barangnya bagus, udah sampai kapal, dia juga nggak percaya. Ya, di sisi lain kan kita juga memahami bahwa dia nggak percaya sama kita gitu. Hmm. Kayak orang beli di Tokopedia aja, Pak. Eh, Hmm. kita taruh duitnya di Tokopedia, baru orang itu ngirim, kalau udah cocok baru uangnya diserahin sama Tokopedia ke orang itu kan gitu ya. Hmm. Nah, sama dengan LC itu, Pak. Hmm. Gitu. Yang ngurus LC siapa, Pak? Yang beli, Pak. Yang beli. Iya, jadi dia ngurus di banknya dia, mengeluarkan LC untuk bisa cair di bank kita di Indonesia. Jadi di kembali lagi ke perjanjian. Di situ kita minta banknya apa, dia minta bank kita apa, nanti dibuatkan sehingga waktu mau beli orang itu mengeluarkan LC itu. Berarti pihak bank nanti akan menghubungin kita gitu? Nah, enggak. Jadi kan banknya sudah ditunjuk ya di LC itu disebutkan
banknya apa, yang mencairkan di sini di mana gitu. Nanti kalau udah lengkap ya kita serahkan LC dan dokumen-dokumen itu ke bank gitu. Nanti bank itu akan apa mencairkan uangnya. Ya, artinya kan buyer mengurus di sana, di bank di sana, terus nanti bank di dalam negeri atau Indonesia akan menghubungi kita, gitu maksudnya. Iya Pak. Nah, ya menghubungi dalam tanda petik gitu ya Pak ya, tergantung banknya juga. Kita biasanya yang ngecek lagi ke bank kita di sini, ini LC-nya seperti ini gitu ya untuk barang-barang ini. Nah, nanti dia ngecek lagi ke bank isu yang mengeluarkan LC itu di sana gitu. Jadi antar bank itu saling ngecek juga Pak. Gitu. Iya, iya. Berarti sistem pembayaran yang paling aman itu adalah LC ya. Betul Bapak. Lebih bagus daripada TT gitu ya. Betul. Betul. Oke. Kalau forwarder ini, apakah semua forwarder bisa dipercaya untuk mengurus dokumen-dokumen? Iya, tentunya kita pilih ya Pak ya. Forwardernya kita pilih. Ada beberapa kita bisa lihat. Kalau zaman sekarang gampang Pak, lihat itu apa namanya komen orang di Instagramnya dia gitu misalnya. Kelihatan lah orang ini bisa dipercaya atau enggak gitu. Nah, itu dia kan untuk mengetahui bahwa dia bisa dipercaya atau enggak, karena saya lihat di medsos itu kan banyak sekali yang menawarkan jasa-jasa seperti itu forwardernya gitu. Iya Pak. Biasanya ada 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 beberapa forwarder yang eh, apa bisa kita percaya. Makanya eh, penting Pak untuk eh, masuk ke dalam suatu komunitas ya, di mana kita di komunitas itu biasanya bertukar informasi tuh Pak. Oh ini seperti ini forwardernya atau oknumnya ini itu gitu. Jadi kita bisa tahu itu. Dan saya nggak bisa sebutin satu persatu siapa yang bagus siapa yang enggak gitu. Ah ya. Oke. Untuk apa ya tadi, karena saya kan baru bikin KBLI untuk ekspor ini, dan sudah ada beberapa macam yang saya buat KBLI-nya. Dan kalau seperti buah-buahan itu, maaf Pak, itu KBLI apa sih Pak? Yang Bapak maksud dengan KBL ini apa Pak? Kan biasanya kan kalau kita mau ekspor itu kan harus ada KBLI-nya dulu. Nanti kan ada eh, di apa namanya, di bea cukai itu kan diperiksa. Ini ada KBLI ekspornya nggak? Jadi KBL itu adalah kalau setahu saya nih Pak ya, KBL itu yang kita taruh di dalam akte Hmm. akte perusahaan kita untuk Ya, ya, bidang bisnis kita Pak. ya betul. Jadi bidang bisnis kita itu eksportir ya ada eksportir bahan baku, ada nah saya nggak hafal satu persatu KBRI, tapi Bapak bisa cek apa itu gitu. Dan ini berbeda dengan, nah ini ada Pak Gabriel yang bilang HS Code. HS Code Bukan, itu bukan, bukan. lain lagi nih Bukan. Pak. Kalau high school kan kode barang ya, kode Betul, produknya. betul. Kalau HS ke Code high itu school kode aku tahu, barang. ngerti. Gitu. Baik, Bapak, terima kasih nih diskusinya. Ini ada pertanyaan lain juga dari Pak siapa nih? Dari Pak Rudi Oke, ya. baik, yang lain dulu. Baik, Bapak, terima kasih Pak. Pak Terima Rudi kasih. bertanya mengenai tantangan paling berat bagi pengekspor bahan pangan ke luar negeri. Nah, tergantung ini bahan pangannya yang apa? Eh, Panganan ready to eat itu ya, misalnya makanan yang udah siap saji di sana, atau makanan yang bentuknya misalnya ngirim sayuran, ngirim apa buah-buahan gitu. Tentunya kalau untuk panganan yang eh, apa tadi seperti sayuran, buah-buahan itu harus memenuhi persyaratan dari Kementerian Pertanian dan juga di negara tujuan ya. Misalnya kalau kita ngirim buah-buahan ke Australia, tentunya ada peraturannya di sini ya yang harus kita ikuti gitu ya. Kalau buah-buahan tadi di di Australia tentunya dia akan ada peraturan mengenai hama segala macam yang harus kita ikutin. Nah, itu yang cukup berat.
Kemudian ada eh, peraturan dari FDA, Food and Drug itu, ya, agency itu di Arab Saudi kita juga harus ikut itu. Jadi harus di didaftarkan dulu di sana. Biasanya ini kerjasama dengan buyer ya. Buyer akan menguruskan itu. Tapi kalau untuk buah-buahan biasanya Departemen Pertanian aja Pak. Dan itu kita juga perlu bicara sama buyernya. Dan nanti di dalam negosiasi perjanjian, nah itu kita specify lagi kira-kira apa gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Rudi, pertanyaan mengenai resiko bahan pangan. Nah, pembayarannya juga gitu tergantung nih Pak, karena ada makanan yang kalau dikirim dia apa masa baiknya gitu terbatas ya. Misalnya kalau kita ngirim makanan seperti eh, mengirim udang gitu. Nah, itu kan mesti dikirim lewat udara misalnya ya. Karena kalau lewat laut bisa lari ke laut ya. Tapi kalau lewat udara itu butuh waktu yang apa bisa lebih cepat sampai di sana. Nah, itu yang perlu kita siapkan ya. Kemungkinan apa namanya tergantung dari produknya. Jadi tantangannya itu melakukan sinkronisasi antara eh, jangka waktu ketahanan pangan itu sendiri, tahannya berapa lama dengan pengiriman. Kemudian di ini kan juga dengan aturan-aturannya sih, karena ada aturan karantina yang harus berapa hari. Nah, itu yang challenge-nya di situ, karena telat sedikit barang itu sudah nanti sampai sana nggak bisa dimakan gitu. Ya. Kalau risiko pembayaran seperti tadi yang dijelaskan dengan diskusi dengan Pak Yos tadi, kalau pakai LC atau pakai yang lebih aman itu bisa kita atasi. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Rudi. Nah, teman-teman, saya rasa nanti kita bisa ngobrol lagi di hari Sabtu ya. Hari Sabtu saya dan Pak Bagja ada waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol sore-sore sambil minum kopi gitu, tukar pikiran, kenal-kenalan sama yang punya pengalaman lain juga ya di situ. Jadi cari cari mitra, cari partner atau kenalan dengan komunitas. Enak kalau kita kumpul gitu-gitu ya. Jadi nanti bisa bisa kita tindak lanjutin lagi gitu. Satu Pak, saya tanya sebelum ditutup. Iya Pak. Tadi itu kan katanya diajarin praktek langsung ekspor. Maksudnya itu gimana sih? Saya kurang paham. Diajarin praktek langsung ekspor. Jadi eh, tentunya kita eh, belajar sama orang yang udah pernah ekspor ya Pak. Jadi dia dia tahu benar. Nah, Pak Bagja ini pengalaman 10 tahun lebih nih ngurusin ekspor gitu. Jadi dia tahu apa tadi mulai dari negosiasi dengan buyer, apa yang harus diomongin sama mereka, kemudian bikin kontraknya gimana supaya apa resiko-resikonya minim. Terus setelah udah dapat kontrak, bagaimana kita nyiapin dokumen-dokumennya. Nah, itu ya, semua ada semua ada hal-hal yang memang bisa kita pelajari dari orang-orang yang sudah pernah menjalankannya gitu. Nah, Pak Bagja nanti akan lebih spesifik tuh tentang apa poin-poin itu Pak Yos. Di Jakarta ya? Iya, Bapak di mana lokasinya? Saya di Kaltim, Pak. Oh, di Kaltim. Bisa nanti Pak Bagja juga kita juga ada bikin pelatihan yang online. Nanti bisa di ini dengan Mbak Multi kapan yang online itu. Tapi Itu memang nggak bisa cuma sejam Pak belajar gitu ya. Karena sejam ini kan kita kulit-kulitnya aja gitu. betul betul betul. Mm-mm. Itu berapa berapa hari kalau yang itu? Berapa jam? Eh, Lebih ininya nanti dengan Mbak Muti tuh Pak, saya nggak hafal, tapi biasanya 1 hari Pak, 1 hari ada per materi gitu ya.
Eh, Boleh saya jelasin dikit, Pak? oh ya silakan Mbak Muti. Setiap bulan tuh Bisnis Indonesia ngadain workshop atau pelatihan. Jadi nggak bulan ini doang nih, misalnya lagi nggak di Jakarta nih, bulan ini nggak sempet. Nah, bulan depan lagi ada, bulan depan lagi, dan itu adalah acara reguler nih. Nah, untuk yang nggak bisa ikut bulan ini, bisa ikut bulan depan, dan itu selalu topiknya beda-beda nih, dan dapat ilmunya pasti lebih banyak gitu. Jadi buat yang pengen ikut, nanti silakan pantau aja dari Instagram Bisnis Indonesia gitu. IG-nya nih ya, Bisnis Ya, Indonesia. Bisnis ini di bawah saya nih, Bisnis. Nah, teman-teman tentunya nanti kalau mau coaching juga bisa sama Pak Bagja, tapi tentunya kalau coaching sebaiknya ikut pelatihannya dulu karena eh, apa biar ada dasarnya ya untuk apa namanya coaching dengan Pak Bagjanya. Bisa nggak diadain Janu deh di Kaltim deh? Boleh Pak, nanti kita ke sana ya. Kita atur deh nanti sama Pak Mukti sama Pak Yos. Siapa tahu Pak Yos bisa apa bikin eventnya di sana dan kita bisa datang ke sana. Kita bisa fasilitasi, kan Pak? Ya, di sini kan udah pernah saya ikut seminarnya itu. Ya. Ya, aku nggak perlu sebutin siapa yang datang bawain itu dia sudah berapa kali masuk di Balikpapan gitu. Hmm. Nah, nah peminatnya lumayan yang ikut itu hari kami ada 30-an orang yang ikut. Tapi untuk pendalamannya itu kami hanya 8 orang. Hmm. Tapi yang awalnya itu sampai berapa ya? Pokoknya lebih 30 orang lah yang ikut itu hari. Iya, Nah, Pak. ya kalau sempatnya bisa diadain di sini nih yang seperti Bapak katakan tadi Pak Bagja yang bawain ya lebih bagus lagi sih. Oke, Pak. Mudah-mudahan Pak nanti kita bicarakan ya. Mbak Muti mungkin bisa Pak Pak Yos bisa kasih nomornya atau apa ke Mbak Muti ini nanti bisa kita hubungi lagi kalau kita mau bikin di Kaltim. Ya. Nah, Di itu DM dia. boleh juga, di DM Instagram, nanti boleh kita tukar nomor atau bisa masukin ke grup Bistok atau webinar dari bisnis. Itu diselenggarain setiap minggu kok. Gitu. Ada Pak Setiap Bakto minggu. juga, ada Pak Budi, dan masih banyak lain lagi nih. Bisa bicara dari bisnis Indonesia gitu. Oke, oke, thank you, thank you. Nama IG-nya tadi nanti saya follow di IG. Itu bisnis, BIZNIDS. Yang di atas juga nih. Yang ini nih. Nggak kelihatan nih, nggak kelihatan di backgroundnya. Yang di atas bisnis. Nah, itu. Oh, BIZNIDS Pak. Ya, oh, ya, 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 siap, siap, siap. oke. Thank you. Thank Baik, you. Bapak Pak Ya, Yos, ya. Bapak-Bapak, dan Ibu sekalian, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir dan kita ngobrol-ngobrol. Seru banget nih, saya semangat kalau teman-teman yang ikut juga apa interestnya bagus ya untuk ekspor. Sekali lagi, ekspor itu mudah ya mudah dalam artian kalau kita tahu ilmunya gitu ya karena nggak ada usaha yang cepat dapetin duit tanpa dapat ilmu gitu tanpa pakai ilmu. Nah teman-teman silakan hubungin Mbak Muti atau nanti di grup WA untuk follow up-nya. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya apa mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan. Saya apa mohon diri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktu dan ilmu yang sangat berharga nih Pak, wawasan yang sangat luar biasa dari Pak Budi nih. Semoga teman-teman yang mau memulai bisnis ekspor jangan ragu untuk merencanakan dan mengambil langkah pertama untuk memulai bisnis ekspor gitu. Dan bisnis Indonesia juga memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk memulai bisnis ekspor gitu. Jadi silakan cek aja nih, dipantau aja Instagram dari bisnis Indonesia gitu. Terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.